Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Langit di atas lautan tampak kelabu ketika gerbang keadilan angkatan laut akhirnya tertinggal jauh di belakang. Kapal yang membawa Katakuri, Marco, dan Buggy melaju cepat membelah ombak, seolah dikejar oleh bayangan kematian yang tak terlihat. Momen itu bukan sekedar pelarian biasa, melainkan langkah awal dari misi paling nekat yang pernah direncanakan. Tujuan mereka hanya satu, Impel Down, penjara neraka yang bahkan para bajak laut legendaris enggan menyebut namanya. Di sanalah King Edward Weevil dan Doflamingo dikurung. Dua kekuatan mengerikan yang ingin dibebaskan demi satu taruhan besar, yaitu menyerbu Pulau Hachinosu dan menyelamatkan Puding dari kekacauan yang semakin tak terkendali. Sejak awal rencana ini sudah dipenuhi resiko. Setiap langkah salah bisa berakhir dengan kehancuran total. Karena itu, strategi utama mereka sederhana namun brutal. Hindari pertarungan sebisa mungkin. Jangan menarik perhatian lebih dari yang diperlukan. Dan fokus hanya pada target utama. Namun dunia tidak pernah memberi jalan yang mudah. Akainu dan Sengoku sudah lebih dulu mencium pergerakan ini. Amarah Akainu meledak tanpa peringatan. Dari kejauhan, magma raksasa meluncur ke arah kapal. Ryusei Kazan jatuh dari langit seperti hujan neraka yang siap menelan segalanya. Di saat itulah kemampuan Katakuri menunjukkan perannya. Dengan Kenbunsoku haki tingkat tinggi, potongan masa depan terlihat jelas. Kapal hancur, api menyelimuti laut, dan kematian menunggu di depan mata. Tanpa ragu peringatan diberikan, kemudi diputar tajam, layar dikembangkan penuh dan kapal melesat menjauh hanya beberapa detik sebelum magma menghantam permukaan laut. Ledakan besar mengguncang perairan, uap panas membumbung tinggi. Namun mereka berhasil lolos. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena ketenangan di tengah bencana. Arah pelayaran segera diubah. New Marineford ditinggalkan sejauh mungkin karena posisi Impel Down berada di sisi berlawanan. Akainu sebenarnya berniat mengejar, namun kekacauan di berbagai wilayah memaksanya tetap bertahan di markas. Banyak cabang angkatan laut diserang, jalur logistik terganggu, dan kekuatan besar harus segera dikendalikan. Akainu sibuk memberi perintah langsung kepada Ryokugu dan Fujitora untuk menstabilkan situasi. Dunia sedang terbakar dari berbagai sisi. Di sisi lain, Kong juga belum bisa bergerak. Sebagai kepala staf pemerintah dunia, setiap tindakan besar harus mendapat restu langsung dari Gorosei. Masalahnya, para Gorosei sedang terlibat pertempuran brutal melawan pasukan revolusioner di Merigos. Istana Suci berubah menjadi medan perang, komunikasi terputus, dan otoritas tertinggi dunia berada dalam kondisi genting. Sengoku sempat mengawarkan diri untuk bergerak, namun Kong menyadari kenyataan pahit. Menghadapi Katakuri, Marco, Buggy, dan kru mereka di usia sekarang bukan keputusan bijak. Akhirnya seluruh pertahanan Impel Down diserahkan sepenuhnya kepada Magellan dan pasukan neraka yang menjaga penjara tersebut. Kapal pun akhirnya tiba di depan Impel Down. Benteng raksasa itu berdiri megah dan mengintimidasi. Dikelilingi arus laut mematikan dan pasukan penjaga bersenjata lengkap. Alarm sempat berbunyi. Namun semuanya berakhir dengan cepat. Penjaga-penjaga itu tak mampu menghentikan langkah mereka. Tidak ada perlawanan berarti. Pintu neraka terbuka.
Sebagian kru tetap berada di kapal untuk mengawasi situasi luar dan memantau pergerakan Akainu maupun Kong melalui Denden Musi. Sementara itu, Katakuri, Marco dan Bagi mulai menuruni Impel Down level 1. Tempat itu dikenal sebagai hutan berduri, wilayah penuh tanaman tajam seperti pisau dan makhluk beracun yang siap membunuh siapapun yang ceroboh. Jeritan tahanan lama masih terngiang di dinding-dinding batu. Namun bagi mereka bertiga, rintangan ini hanyalah formalitas. Katakuri melangkah ke depan. Awakening Mochi diaktifkan. Dalam sekejap, tanah, batang pohon, dan tanaman berduri tertutup lapisan mochi lengket. Racun kehilangan efektivitas. Duri tak lagi mematikan. Jalan aman tercipta di tengah neraka. Mereka bergerak tanpa hambatan, menembus hutan yang seharusnya menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Di tengah level 1, sebuah lubang besar menganga. Jalur langsung menuju level 2. Namun tepat sebelum lompat, Denden Musi penyadap milik Marco berdering. Laporan yang terdengar membuat suasana berubah drastis. Sebuah kapal Cross Guild terlihat berlayar menuju Pulau Hachinosu. Di atas kapal itu hanya terdapat dua sosok. Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia, dan seorang jurumudi. Nama itu saja cukup membuat napas tertahan. Kehadiran Mihawk di Hachinosu berarti perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan. Marco segera mengingat hubungan lama antara Mihawk dan Shanks, rival sekaligus sahabat. Sangat besar kemungkinan Mihawk datang untuk membantu Shanks. Dengan kekuatan sebesar itu, rencana pembebasan Weevil dan Doflamingo menjadi terasa tidak lagi mutlak. Bagi bahkan sempat berpikir bahwa misi ini bisa dihentikan. Satu Mihawk nilainya jauh melampaui dua monster yang masih terkurung. Namun Katakuri menyadari satu hal penting. Mereka sudah berada di Impel Down. Mundur sekarang sama berbahayanya dengan maju. Akhirnya keputusan diambil. Misi tetap dilanjutkan, namun dengan batas jelas. Jika situasi berubah menjadi terlalu berbahaya, jika Akainu, Kong, dan Magellan muncul bersamaan, maka penarikan diri menjadi prioritas utama. Rencana pelarian sudah dipersiapkan dengan sempurna bagi membawa cermin Broly yang disembunyikan di dalam tubuhnya. Dunia cermin menjadi jalan keluar instan jika keadaan tak lagi terkendali. Dengan semua persiapan itu, mereka melompat ke level 2, semakin dalam ke perut neraka. Sementara itu, jauh dari Impel Down, Pulau Hachinosu telah berubah menjadi lautan darah dan api. Pertempuran mencapai puncaknya. Anak buah Blackbeard di bawah komando Dokyu membagikan ramuan peningkat stamina kepada 10 aliansi terkuat mereka. Ramuan itu berbahaya, efeknya hanya sementara, dan setelahnya rasa sakit yang tak terbayangkan akan menghancurkan tubuh. Namun selama efek itu bekerja, para pengguna berubah menjadi mesin perang tanpa henti. Salah satu yang paling menonjol adalah mantan kru Rox dan Sebek, manusia ikan legendaris yang pernah mengarungi lautan sebagai bajak laut ditakuti. Dalam kondisi normal, kekuatannya sudah berada di tingkat mengerikan. Penguasaan 3 jenis haki, teknik karate manusia ikan tingkat tertinggi, serta pengalaman tempur puluhan tahun menjadikannya monster hidup. Dengan ramuan Dokyu mengalir dalam darah, setiap serangannya terasa seperti tsunami. Musuh terpental, tanah retak, dan laut bergejolak mengikuti amarahnya. Tidak hanya mantan kru Rox dan Sebek tersebut, tapi wakil kaptennya juga menerima ramuan yang sama. Saat ini, sosok itu berdiri menghadapi trio Sword, Kobe, Prince Grus, dan Helmeppo. Namun kondisi mereka jauh dari ideal. Tubuh penuh luka, napas tersengal, tangan gemetar menahan senjata. Pertarungan panjang sebelumnya telah menguras segalanya. Setiap langkah terasa berat, setiap tebasan kehilangan kekuatan. Di Pulau Hachinosu, waktu seolah berjalan melambat. Setiap detik menentukan hidup dan mati.
Di Impel Down, langkah-langkah menuju level terdalam terus berlanjut. Dua medan berbeda, satu takdir yang sama. Dunia berada di ambang kekacauan total. Dan di balik semua itu, badai yang jauh lebih besar sedang menunggu saat yang tepat untuk menghantam. Kobi berdiri dengan nafas yang sudah tidak lagi beraturan. Setiap tarikan udara terasa berat, seolah paru-parunya dipenuhi beban yang tak terlihat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang sudah mencapai batas. Tinju-tinju berskala besar seperti Honesty Impact masih tersimpan dalam dirinya. Namun teknik itu kini terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk diraih. Energi yang dibutuhkan terlalu besar, dan jika dipaksakan, hasilnya bukan kemenangan, melainkan kehancuran diri sendiri. Kobi menyadari hal itu dengan sangat jelas. Dalam kondisi seperti sekarang, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi akhir segalanya. Di sisi lain, Prince Grus juga berada dalam kondisi yang tidak kalah buruk. Kekuatan buah iblis tanah liat yang dimilikinya seharusnya mampu mengubah medan perang menjadi neraka bagi lawan. Namun realita berbicara lain. Yang bisa dikeluarkan hanyalah jurus-jurus standar, tanpa daya ledak besar, tanpa tekanan maksimal. Setiap teknik terasa tumpul, seperti senjata yang sudah lama tidak diasah. Tenaga yang tersisa hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk mendominasi pertempuran. Helmeppo pun tidak lebih baik. Sejak awal pertarungan, perannya lebih banyak diisi dengan bertahan, menghindar, dan menutup celah serangan. Setiap gerakan dibuat seefisien mungkin, karena satu langkah berlebihan saja bisa membuat tubuhnya ambruk di tempat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang mencolok. Seorang aliansi Kurohige berdiri dengan penuh tekanan, seolah medan perang sepenuhnya berada dalam genggaman. Gerakannya stabil, pukulannya konsisten, dan mentalnya tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Prince Grus akhirnya mengakui kenyataan pahit itu. Jika pertarungan terus berjalan seperti ini, kekalahan hanyalah soal waktu. Tidak ada keajaiban yang akan datang begitu saja. Kobi memahami maksud dari pernyataan itu. Mengandalkan kekuatan mentah sudah bukan pilihan. Satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah berpikir, menyusun langkah, dan memanfaatkan celah sekecil apapun yang mungkin muncul di tengah keterbatasan kondisi fisik. Di saat ketegangan itu mencapai puncaknya, kekacauan lain sedang meledak di area pelabuhan. Tempat berlabuhnya kapal Red Force kini berubah menjadi medan pertempuran yang brutal. 3 kapten dari aliansi Kurohige muncul dengan aura yang berbeda dari sebelumnya. Mereka adalah bagian dari 10 orang penerima ramuan Dokyu, dan efeknya terlihat jelas. Tubuh mereka memancarkan kekuatan yang tidak wajar, tekanan yang membuat para kru di sekitarnya berteriak penuh semangat. Para bawahan bersorak, bukan hanya karena keberanian, tetapi karena kebanggaan. Kapten-kapten mereka yang sempat tumbang kini bangkit kembali, bahkan terlihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Target serangan mereka sangat jelas. Kapal Red Force harus dihancurkan, apapun risikonya. Namun pelabuhan itu tidak dijaga oleh orang-orang biasa. Ben Beckman berdiri dengan ketenangan yang hampir menakutkan. Tatapannya tajam, fokusnya tidak goyah sedikit pun. Senapan di tangannya bukan sekedar senjata, melainkan perpanjangan dari insting tempurnya. Setiap tembakan dilepaskan dengan perhitungan matang. Amunisi baru sudah dipersiapkan sejak awal, dan jarak kapal yang sangat dekat memungkinkan pengisian ulang tanpa kesulitan. Pilihan untuk bertarung dari jarak jauh bukan tanda kelemahan, melainkan keputusan paling rasional. Menembak menghemat energi, menjaga stamina, dan tetap memberi tekanan besar kepada musuh. Dalam situasi seperti ini, Ben tidak merasa perlu mengerahkan haki secara berlebihan. Lawan yang dihadapi memang kuat, namun belum cukup untuk memaksa pengorbanan sebesar itu. Di sisi lain, Lukiru bergerak dengan gaya bertarung yang sama efisiennya.
Tubuh besar itu bergerak lincah, namun setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan. Penggunaan haki sengaja ditekan seminimal mungkin, bukan karena meremehkan musuh, tetapi karena memahami satu kenyataan penting. Pertempuran ini belum tentu menjadi yang terakhir. Masih ada kemungkinan munculnya ancaman yang jauh lebih berbahaya. Untuk saat ini, prioritas utama hanya satu, yakni memastikan Red Force tetap berdiri. Dan sejauh ini, pertahanan itu terbukti kokoh. Gelombang serangan musuh terus datang, namun semuanya mentah sebelum mencapai kapal. Sementara itu, jauh di dalam bangunan tengkorak Pulau Hachinosu, Avalo Pizarro perlahan kembali membuka mata. Rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Luka-luka masih terasa segar, dan gerakan sekecil apapun memicu rasa sakit yang menusuk. Katarina Devon muncul membawa obat penambah energi biasa, disertai daging dalam jumlah besar. Tidak ada ramuan dokyu. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Para komandan Titan memahami betul bahaya di balik ramuan tersebut. Kekuatan besar memang bisa diperoleh dalam waktu singkat, namun harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Efek sampingnya bisa menghancurkan tubuh dan pikiran. Karena itu, pilihan jatuh pada pemulihan perlahan, meski hasilnya tidak instan. Setelah mengonsumsi obat dan makanan, Avalo Pizarro mulai merasakan tenaga kembali mengalir. Belum sepenuhnya pulih, namun cukup untuk bangkit dan kembali beraksi. Kendali atas Pulau Hachinosu memang belum maksimal, baru sekitar 30 hingga 40%. Namun, angka itu sudah lebih dari cukup untuk menciptakan gangguan besar. Tanah, bangunan, dan struktur pulau mulai bereaksi terhadap kehendaknya, menciptakan tekanan baru bagi para musuh yang masih bertarung di berbagai titik. Di pusat kota, bentrokan antara Shanks dan Kurohige terus berlangsung tanpa tanda-tanda mereda. Setiap benturan kekuatan mereka mengguncang udara, memecah tanah, dan membuat langit seakan bergetar. Kurohige tertawa lebar, penuh keyakinan. Dalam pandangannya, kemenangan sudah hampir pasti. Bukan hanya karena kekuatan pribadi dan para komandan Titan, tetapi karena jumlah aliansi yang luar biasa banyak dan kuat. Inilah perbedaan mendasar antara dua kekuatan besar tersebut. Shanks hanya membawa kru inti dan beberapa aliansi terpilih. Aliansi yang lemah sengaja ditinggalkan, bukan karena tidak berguna, melainkan karena niat untuk melindungi mereka dari kekejaman dunia baru. Namun ada satu hal yang tidak diperhitungkan Kurohige. Shanks masih menyimpan kartu terakhir. Di tengah pertarungan yang semakin brutal, senyum tipis muncul di wajah Shanks. Dengan Kenbunsoku Haki, sebuah kehadiran kuat terasa mendekat dari kejauhan. Perubahan ekspresi itu membuat Kurohige mengernyit heran. Belum sempat memahami maknanya, kehebohan besar terjadi di tepi laut. Sebuah kapal muncul, membelah ombak dengan kecepatan tinggi. Kapal Cross Guild. Di atasnya hanya ada dua sosok. Dracul Nihaup, pendekar pedang bermata elang, berdiri tenang dengan pedang hitamnya. Di belakangnya, seorang jurumudi luar biasa mengendalikan kapal dengan presisi sempurna. Mihawk menatap Pulau Hachinosu dengan sorot mata tajam. Perang masih berlangsung, kedatangannya tidak sia-sia. Di tempat lain, Ryokugu baru saja mengamankan sebuah markas cabang angkatan laut. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Kapal-kapal dari organisasi dunia bawah mendekat. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pendekar pedang misterius. Kekuatannya melampaui banyak kaisar dunia bawah, meski tanpa kekuasaan dan pengaruh besar. Pertempuran pun meledak. Akar-akar tajam Ryokugu menyerbu daratan, namun ditebas dengan presisi mengerikan. Tebasan jarak jauh dilepaskan, disambut oleh dinding tanaman raksasa.
Ryokugu teringat pertempuran sebelumnya melawan pendekar pedang lain di Pulau Karibari. Nama Mihawk terlintas di benaknya. Perbandingan itu muncul dengan sendirinya. Lawan di hadapan memang kuat, tetapi tidak sebanding. Pendekar pedang misterius itu memahami posisi tersebut dan tidak tersinggung. Peringatan pun dilontarkan agar Ryokugu tidak meremehkan kemungkinan yang tak terduga. Di markas cabang lain, Fujitora telah tiba dan langsung terjun ke medan perang. Serangan demi serangan dilancarkan untuk membantu pasukan marinir. Laporan segera dikirim ke markas besar New Marineford. Akainu menerima kabar itu dengan wajah serius. Semua pasukan yang sebelumnya ditarik mundur kini telah mencapai tujuan masing-masing. Penyerangan terhadap markas cabang hampir sepenuhnya teratasi. Namun perasaan lega tidak muncul. Terlalu banyak konflik yang masih berlangsung, terlalu banyak api yang belum padam. Dunia sedang bergerak menuju kekacauan besar, dan ini baru permulaan dari perang yang akan menentukan arah sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.